Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali. Terima kasih sudah menyimak sampai ke bagian 11 ini ya. Babat Keluarga Ningrat dari Mas Restu Wiraatmaja dalam kolaborasi Kutukan Seribu Lelembut, Mas Dio Seta dan QWERTY Pink. Ini dia kelanjutannya di Fakta Sejarah. Tembok besar yang menjulang tinggi berhasil dihancurkan kembali oleh orang yang sama. Banu Rasmi kini hanya terdiam sembari menundukkan kepalanya. Dia pernah berada di suatu masa di mana kematian dan perpisahan bukanlah hal yang sangat ditakutinya. Tuhan, Kau yang mengajarkanku menggunakan pusaka Kandara, namun Kau juga memintaku untuk tidak menghancurkan pusaka Kandiroso. Menurutku, Kau cukup egois. Kau seolah-olah ingin mengabadikan pusakamu itu, namun kau lupa bahwa pusaka Kandara terlahir karena pusaka Kandiroso yang sedang dalam keadaan kesepian, ucap Banu Rasmi. Ia kemudian mengangkat wajahnya secara perlahan. Dari situ, tatapan wajah Banu Rasmi berubah total. Tatapannya seperti tatapan seseorang yang bukan Banu Rasmi seperti biasanya. Rambut Banu Rasmi mendadak menjadi putih seutuhnya. Lalu ujung dari tiap rambutnya sangat runcing dan tajam seperti jarum. Itu, teriak Gandaria. Banu Rasmi, ucap Kimpul. Banu Rasmi mengarahkan pusaka Kandaranya ke arah Nyi Kanti. Dia mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nyi Kanti, teriak Banu Rasmi. Nyi Kanti berdiri di hadapan reruntuhan dinding yang baru saja dihancurkan, menggunakan pusaka keramat dari terahnya, pusaka Kandiroso. Pertarungan antara Tuan dan Abdi kembali terjadi untuk kedua kalinya, ucap Grandaka. Raden Sengguni tidak segan memberikan serangan kepada Banu Rasmi yang mulai merubah dirinya menjadi perubahan bentuk yang menyeramkan. Hancurkan Banaspati. Serangan Banaspati mengarah kepada Banu Rasmi. Kejadian yang sama akan terulang lagi. Kini Kang Sukri kembali bergerak. Dia mulai mengubah arahnya untuk melindungi Banu Rasmi. Tarian sabit hitam, ucap Kang Sukri sembari menggigit pusaka sabit hitam miliknya agar kecepatan berlarinya lebih cepat dari biasanya. Raden Sengguni melihat celah yang sangat besar. Kesempatannya kali ini harus dipergunakan dengan baik. Ia menggerakkan kembali jari jemarinya seperti sedang memetik senar gitar. Lalu, kau terjebak, Sukri, ucap Raden Sengguni. Pecahan bola Banaspati yang diarahkan oleh Raden Sengguni kembali digerakkan. Pecahan demi pecahan bolanya mengarah kepada Banu Rasmi. Gandaria mulai kebingungan. Grandaka, bantu Sukri, teriak Gandaria. Bisa-bisanya seorang wanita menyuruh pendekar ningrat sepertiku, sumber Grandaka saat menanggapi perintah dari Gandaria. Sebelum Kang Sukri dan Gandaria mendekati Banu Rasmi, tiba-tiba terdengar sebuah desahan nafas beserta dengan rapalan ajian mantra khusus. Atas nama Abdi Trakroda, aku perintahkan kepada pusaka Asura untuk menelan kegelapan dengan penghakiman para lembut di tanah keramat. Tidak berselang lama, tanah bergetar dan bergerak dengan sendirinya. Hembusan angin sedikit lebih kencang. Suara-suara aneh mulai bersahutan. Aura merinding benar-benar tercipta dari ujung kaki hingga berakhir di bagian kepala. Pusaka Asura? Tanya Raden Sengguni. Pusaka Asura yang dimiliki Grandaka sangat dicari oleh banyak petinggi karena mampu digunakan sebagai pusaka menyerang jarak jauh yang sangat ampuh. Pusaka ini mampu memanggil banyak demit dan menyerang korbannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memang harus dirasuki tubuhnya, diserang fisiknya, dihancurkan penglihatannya, bahkan dibuat seolah-olah tidak berguna untuk hidup di dunia, lalu melakukan bunuh diri massal. Dan benar saja, dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam dengan bentuk yang berbeda-beda. Lalu tangan-tangan itu menahan kaki Nyi Kanti hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat mudah, bukan? Ucap Grandaka saat berhasil menahan pergerakan dari Nyi Kanti. Kang Sukri tersenyum ke arah Grandaka. Ia kemudian kembali berlari dengan tujuan menyelamatkan Banu Rasmi yang sedang terdesak. Di sisi lain, Banu Rasmi sudah tidak peduli dengan tuannya.
Dia bahkan memberanikan diri untuk menghadapi tuannya sebelum serangan Banaspati itu menyerangnya. "Tuan, mari kita selesaikan ini," ucap Banu Rasmi sembari meneteskan air matanya. Banu Rasmi kembali mengeluarkan petaka Dewi Angin. Dia meletakkan pusakanya di tangan kiri, lalu menari-nari seperti Dewi Angin yang hendak memberikan sebuah pertunjukan istimewa kepada para tamunya. Petaka Dewi Angin, tarian tanpa suara. Dari pusakanya muncul angin yang sangat besar hingga menghembaskan tubuh Nyi Kanti. Wush, kratak-kratak. Raden Sengguni yang melihat itu tampak geram. Ia kemudian mengirimkan serangan Banaspati untuk menghajar Banu Rasmi. "Lenyaplah kau, Banu Rasmi," teriak Raden Sengguni. Kang Sukri yang melihat pergerakan dari Banaspati milik Raden Sengguni segera kembali mengeluarkan tarian pusaka sabit hitam untuk menyelamatkan Banu Rasmi. Atas nama pusaka sabit hitam, tarian sabit hitam, penjagalan angin malam. Krak, brak, brak, brak. Kang Sukri berhasil melenyapkan serangan bola Banaspati yang diarahkan oleh Raden Sengguni. Ia kemudian menyuruh kepada Banu Rasmi untuk memberi waktu banyak agar Raden Muda bisa maju lebih jauh. Raden Sengguni menaikkan sayapnya secara perlahan. Ia kemudian kembali mengeluarkan serangan yang sama. Namun, kali ini sedikit berbeda, walau serangannya masih bola Banaspati. Raden Sengguni memperbanyak jumlah bola Banaspati itu hingga membentuk seperti hujan bola Banaspati yang siap diarahkan ke Kang Sukri dan juga Banu Rasmi. "Sengguni sialan," ucap Kang Sukri saat melihat banyaknya bola Banaspati yang akan diturunkan oleh Raden Sengguni. "Bersiaplah untuk hancur." Fush. Bola-bola Banaspati itu mulai berjatuhan dan melesat cepat mengarah ke Banu Rasmi dan juga Kang Sukri. "Tidak mungkin kita bisa kabur dari serangan ini," ucap Banu Rasmi. Kang Sukri memang membenarkan apa yang dikatakan barusan oleh Banu Rasmi. Namun, dia juga tidak ingin menyerah. Dia berusaha untuk menggagalkan semua serangan yang menghalangi Raden Muda untuk bisa menebas langsung kepala Raden Sengguni. Atas nama pusaka sabit hitam, tarian sabit hitam. Belum selesai Kang Sukri merapalkan mantranya, tiba-tiba Rudra, Purwa, dan Upaksa sudah berada di hadapan Kang Sukri. "Bagaimana bisa secepat itu?" tanya Kang Sukri. "Kanuraganku mampu meringankan dan memberatkan tubuh," ucap Upaksa. Upaksa memegangi kedua pusaka milik Purwa dan Rudra. Ia kemudian membacakan sebuah mantra khusus. "Kita tahan semuanya sampai Raden Muda bisa maju ke depan untuk bisa menghentikan Raden Sengguni." Seluruh abdi menyetujui langkah dari Gandaria. Mereka pun mengeluarkan masing-masing pusakanya dari sarung pusaka. "Raden Muda, sekarang!" teriak Gandaria sebagai tanda bahwa dirinya harus menyerang Raden Sengguni. Gandaria, Sukri, Banu Rasmi, Gandaraka, Purwa, Upaksa, Rudra, dan orang-orang Ningrat suruhan Dharma maju terdepan. Sedangkan Kimpul, dia berada di belakang Gandaria dan yang lainnya untuk menunggu momen penting agar bisa mencapai Raden Sengguni. Krak, 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 krak. Amukan Dewi Angin, tarian bulan sabit, dan seluruh kekuatan para abdi terbuka untuk mengalahkan para dedemit. "Kalian ingin mengulangi kesalahan yang sama?" teriak Raden Sengguni. Gandaraka mulai membuka jalur peperangan dan mengarahkan serangan pusaka Asura tersebut kepada Raden Sengguni. Tak mau kalah, Banu Rasmi mengeluarkan petaka Dewi Angin. Dia meletakkan pusakanya di tangan kiri, lalu menari-nari seperti Dewi Angin yang hendak memberikan sebuah pertunjukan istimewa kepada para tamunya. Petaka Dewi Angin, tarian tanpa suara. Dari pusakanya muncul angin yang sangat besar hingga membuat Raden Sengguni benar-benar menghindari seluruh serangan para abdi. Raden Sengguni tersenyum tipis. Ia kemudian memerintahkan Kang Waris untuk menghalau semuanya. "Sekarang giliranmu, pemilik tapak sukmo." Seseorang yang diperintah oleh Raden Sengguni melesat cepat menuju ke medan peperangan. Tiba-tiba Gandaria dan Kang Sukri merasakan sebuah aura yang sangat dikenalnya. "Berhati-hati, dia sedang menggerakkan Waris untuk menghalau kembali pergerakan kita. Ingat,
Hindari sebisa mungkin serangan tersebut, ucap Gandaria, dan tak berselang lama, boom. Banu Rasmi segera membuat benteng pertahanan dengan pusaka kandaranya. Ia mencoba untuk membuat benteng melingkar agar semua yang ada di dalam benteng pertahanannya tidak terkena tapak Sukmo. Boom. Akan tetapi serangan yang sama membuat benteng buatan dari Banu Rasmi kembali hancur. Mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bisa menghentikan serangan-serangan berikutnya. Kimbol meminta kepada Banu Rasmi untuk membawanya terbang ke atas. Banu Rasmi, lemparkan aku ke atas. Ke atas? Tanya Banu Rasmi. Kalian semua serang Raden Sengkuni dari jarak dekat. Banu Rasmi akan mengulur waktu dengan cara melemparkan tubuhku ke atas. Dengan begitu, Raden Sengkuni akan terkecoh dengan serangan kita. Gandaria mengerti akan maksud dari Raden Muda. Ia kemudian memerintahkan kepada seluruh abdi Ningrat untuk mengikuti arahannya. Kita beri waktu untuk Raden Muda sampai dirinya bisa mencapai ke dekat Raden Sengkuni. Sukri, gunakan sabit hitammu untuk mengecoh Sengkuni. Upaksa, Rudra, dan Purwa, buatlah serangan jarak jauh sampai Raden Sengkuni tidak berkutik. Grandaka, buka jalur dengan serangan demitmu itu. Kalian paham? Semua mengangguk paham. Kang Sukri mulai mendesahkan nafasnya. Ia menggigit pusaka sabit hitam dan berusaha menerobos maju ke depan dengan serangan yang dia punya. Gandaria menunggu momen sampai di mana dirinya bisa mengikat tubuh Raden Sengkuni dan menggunakan garum bawah guna menghancurkan jantungnya. Sekarang, teriak Gandaria, dan wush. Kang Sukri sudah maju lebih dulu. Dia memfokuskan kecepatannya dan menghindari serangan-serangan yang mulai diarahkan oleh Raden Sengkuni. Tikus kecil Ningrat, memang merepotkan. Sudah kuduga kalian memiliki rencana. Menarik. Upaksa, Purwa, dan Rudra mulai melakukan serangan jarak jauh. Mereka menggunakan masing-masing pusakanya untuk menargetkan Raden Sengkuni agar tidak mengeluarkan bola Banaspati lagi. Tring! 3 cahaya terang keluar dari pusaka milik Purwa, Rudra, dan juga Upaksa. Dari kejauhan, Raden Sengkuni merasa terganggu dengan serangan tersebut. Ia pun mencoba untuk menghindari serangan dari Upaksa, Rudra, dan Purwa dengan kepakan sayapnya yang mengarah ke bawah. Bagus, Raden Muda. Sekarang, ucap Gandaria sembari berlari ke arah Raden Sengkuni yang ingin merendahkan tubuhnya ke tanah. Banu Rasmi segera merapalkan mantra. Ia kemudian mengeluarkan tarian Dewi Angin untuk menerbangkan Kimbol ke atas langit agar serangannya tidak diketahui oleh Raden Sengkuni. Tarian Dewi Angin. Kandaraya, teriak Banu Rasmi sewaktu membuat pusaran angin dan mengarahkannya ke tubuh Kimbol. Kimbol pun terlempar ke atas. Ia berusaha untuk menyeimbangkan tubuhnya agar bisa dengan kuat memegang kerangkeng Sukmo. Gandaria yang melihat Kimbol sudah berada di langit segera mempercepat langkahnya. Dia mulai memperkirakan serangan tersebut akan jatuh tepat di dekat Raden Sengkuni. Raden Muda, aku percayakan babat keluarga Ningrat ini kepadamu. Kami semua akan selalu melindungimu, ucap Gandaria. Kang Sukri masih mencari celah untuk bisa menyerang Raden Sengkuni dari dekat. Begitu juga dengan Grandaka. Dia mulai membangkitkan para demit dan menahan kedua kaki Raden Sengkuni dengan demit-demitnya. Sekarang, teriak Grandaka sewaktu dirinya berhasil menahan Raden Sengkuni. Sengkuni, teriak Kimbol. Raden Sengkuni terkejut saat Kimbol sudah berada tepat di atas kepalanya. Saat dirinya ingin menyerang Kimbol, Gandaria dan Sukri segera melakukan serangan. Sekarang Sukri, teriak Gandaria. Tebasan sabit hitam, tarian pembunuh malam, ucapkan Sukri. Raden Sengkuni semakin terkejut saat dirinya sudah diincar oleh Gandaria dan juga Kang Sukri. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak. Di lain sisi, kedua kakinya sudah ditahan oleh demit-demit yang dikeluarkan oleh Grandaka dengan pusaka asuranya. Di sisi lain, pusaka garung bawah dan sabit hitam tengah menahan tubuhnya. Kini, Kimbol dengan bebas bisa menebas tubuh Raden Sengkuni dengan kerangkeng Sukmonya. Atas nama Trah Argoyo, aku perintahkan kepada kerangkeng Sukmo untuk menebas tubuh Raden Sengkuni. Kras! Pusaka kerangkeng Sukmo berhasil menebas tangan Raden Sengkuni. Kimbol masih belum puas.
Ia menusuk-nusuk tubuh Raden Sengkuni dengan pusaka kerangkeng sukmonya. Mati, 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 mati! Teriak Kimpul. Raden Sengkuni tidak bisa berkutik. Tubuhnya ditusuk-tusuk oleh kerangkeng sukmo. Jantungnya diikat oleh Garumbawa. Kedua kakinya ditahan oleh demit Asuro. Sedangkan pandangannya teralihkan oleh sabit hitam. Kimpul melangitkan pusakanya. Ia kemudian menatap wajah Raden Sengkuni dengan penuh kebencian. Air mata Kimpul mulai menetes secara perlahan. Ia kembali mengingat akan dosa-dosa yang telah diciptakan oleh Raden Sengkuni. Baik itu serangan jengges, pembunuhan massal, tragedi Ngipri Ketek, bencana di Alas Wingit, dan terakhir sampai mengarah kepada buhul tali mayit yang menewaskan kakak angkatnya dan juga Kang Waris. Pergilah kau ke neraka, Sengkuni biadab! Teriak Raden Muda. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi. Raden Sengkuni hanya tersenyum sebelum kepalanya ditebas oleh kerangkeng sukmo. Dia kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mengerikan, hingga tubuh Kimpul, Gandaria, Sukri, dan juga yang lainnya merinding saat rapalan mantra itu diucapkannya. Rasuk ing jroning sukmo, kepati ing dalem jiwa, abadi ing dalem pangaweruhan. Mantra itu mengaktifkan pangaweruhnya hingga membuat waktu berhenti sejenak. Mereka sama sekali tidak bergerak sewaktu Raden Sengkuni menggunakan ilmu pangaweruhan yang sudah diambil dari tubuh Raden Muda. Pangaweruhan? Ucap Kimpul yang tiba-tiba tertahankan saat kerangkeng sukmo ingin menebas kepala Raden Sengkuni. Bukan hanya itu saja, luka di tubuh Raden Sengkuni kembali pulih seperti sedia kala. Darah yang sudah keluar dan berjatuhan di tanah kini terangkat kembali dan masuk ke dalam tubuhnya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Kimpul saat mendapati kanuragan aneh yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Raden Sengkuni hanya tertawa kegirangan. Dia menikmati serangan serentak yang dilakukan oleh Raden Muda, Gandaria, Sukri, Grandaka, Upaksa, Purwa, Rudra, dan Banu Rasmi. Belum saatnya kau membunuhku saat ini, Raden Muda. Kau masih terlalu muda untuk mengangkat senjatamu terhadap orang yang membunuh ratusan pemimpin Trah Timur dalam waktu 10 tahun saja. Raden Sengkuni mulai menyombongkan dirinya bahwa tanpa menggunakan pangaweruhan, ia bisa membunuh ratusan pemimpin Trah hanya dalam waktu 10 tahun saja. Raden Sengkuni menarik pusaka Garumbawa dan juga sabit hitam yang masih tertancap di dalam tubuhnya. Tidak mungkin. Mana ada manusia yang mampu melepaskan pusaka Garumbawa yang sudah menusuk tepat di jantung. Raden Sengkuni mendekati tubuh Gandaria. Ia kemudian menjilati pipinya dengan penuh nafsu. Baru kali ini Raden Sengkuni tertarik dengan kemampuan strategi perang yang dimiliki oleh Gandaria. Tubuh Gandaria merinding seketika. Ia benar-benar merasa jika kanuragan dari Raden Sengkuni bukanlah tingkatan pemimpin Trah lagi, akan tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Tuan Besar, pemimpin seluruh Trah yang sangat dibenci oleh orang-orang ningrat. Gandaria, kau satu-satunya abdi dari Trah Timur yang sangat cerdas. Kau bahkan sudah memperhitungkan serangan ini dengan seluruh pusaka yang akan menghentikan langkahku. Tapi sayang, tuanmu yang sekarang masih terlalu bocah. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan kerangkeng sukmo serta kemampuan pangaweruhannya. Jelas Raden Sengkuni. Raden Sengkuni terduduk di antara orang-orang yang tidak bergerak sama sekali. Ia memperhatikan raut wajah dari Raden Muda, Sukri, dan juga Gandaria. Apakah ini akhir dari Trah Argoyo? Tanya Raden Sengkuni kepada Kimpul, Gandaria, dan juga Sukri. Kau terlalu naif, Raden Muda. Raden Sengkuni pun mulai mengambil pusaka sabit hitam milik Kang Sukri dengan tujuan menusuk tubuh Kang Sukri dan juga Gandaria. Sudah waktunya abdi tua seperti kalian beristirahat untuk selama-lamanya. Celup! Jelas Raden Sengkuni. Raden Sengkuni menusuk bagian perut Gandaria dan juga Kang Sukri. Tusukan itu membuat keduanya ambruk tak berdaya
Kang Sukri, Gandaria!" teriak Kimpul. "Lihatlah, kalian berdua, tuanmu hanya bisa berteriak, menangis dan memanggil nama kalian tanpa membantunya," ledek Raden Sengkuni. Kang Sukri dan juga Gandaria merintih kesakitan. Ia bahkan tak bisa bergerak ketika tusukan sabit hitam itu melumpuhkan tubuh keduanya dengan sempurna. Di dunia ini, orang yang lemah akan semakin diinjak selagi dirinya tidak memiliki apapun. Kekuasaan, pertumbuhan darah, kecantikan wanita, banyaknya harta dan kepuasan nafsu hanyalah sebagian dari banyaknya kehidupan yang belum diketahui olehmu, Raden muda. Ucap Raden Sengkuni. Kimpul hanya terdiam sembari menundukkan kepalanya. Ia bahkan tampak tenggelam dalam keputusasaan yang kembali menyerangnya. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Raden Sengkuni kepada Kimpul. Tidak berselang lama, Kimpul tertawa seperti ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Aura Kimpul berubah drastis. Raden Sengkuni merasakan ada kehadiran dari orang lain yang sengaja merasuk ke tubuh Raden muda. Tawa Kimpul bersamaan dengan munculnya 3 garis merah di pipinya. Ia kemudian menatap Raden Sengkuni seperti tatapan seekor macan yang siap menerkam para mangsanya. "Sengkuni, sudah lama kita tidak bertemu. Aku merindukanmu hingga harus merasuki tubuh ini." Raden Sengkuni tersenyum lebar di saat menanggapi pertemuan lamanya dengan leluhur Raden Sepuh. "Kau mengenalku? Sayangnya, aku tidak mengenalmu. Bukankah kepalamu sudah dipenggal di masa lalu?" tanya Raden Sengkuni. "Apa karena dirimu sudah mendapatkan Pangaworo, kau menyombongkan diri?" Raden Sengkuni mendekati Raden muda yang masih belum bisa bergerak karena kemampuan Pangaworohnya yang besar. "Kau tahu, ini bukan zamanmu lagi, Raden Sepuh. Ini adalah generasi ningrat terburuk sepanjang masa," ucap Raden Sengkuni. "Sebentar lagi, kepalamu akan terjatuh di tanah ini, Sengkuni." Raden Sengkuni sudah mulai muak dengan sosok Raden Sepuh yang dengan seenaknya merasuki tubuh Kimpul. Ia kemudian mengarahkan sabit hitam ke tubuh Raden muda. Prak! Tanpa diduga, serangan tersebut langsung ditangkis dengan kehadiran dari masing-masing pendekar dari barat yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan membunuh semua pasukan dari Raden Sengkuni. "Seharusnya kau tidak usah buru-buru, Pak Tua," ucap Gama. "Aku yakin Raden ini punya penyakit darah tinggi yang besar. Emosinya benar-benar sangat besar," tambah Cahyo. Danan segera menyadarkan Kimpul. Begitu juga dengan Budi. Ia segera membawa tubuh Gandaria dan juga Kang Sukri ke tempat aman. Kalian?" tanya Kimpul. "Kerja bagus, Kimpul," ucap Danan. "Mas Danan, maafkan aku yang selalu gagal, bahkan seluruh abdi-abdiku," ucap Kimpul. "Yang terpenting, kau sudah membuat dia terpojokkan," jelas Danan. Raden Sengkuni segera melarikan diri. Ia melemparkan pusaka sabit hitam itu ke arah Kimpul. Namun dengan cepat, Danan segera mengambilnya. "Raden pengecut!" teriak Danan. Raden Sengkuni merubah wujudnya menjadi Lowo Ireng. Ia pun segera membakar seluruh tempat dengan kemampuannya. Raden Sengkuni benar-benar harus dikalahkan. Jika tidak, maka dengan kemampuan Pangaworohnya, dia mampu membuat kita kewalahan secara terus-menerus, jelas Kimpul. Sementara itu di Siti Udapian semakin memanas semenjak Dharma membeberkan sebuah rahasia akan kegoncangan yang terjadi tatkala Raden Sengkuni tidak bisa dikalahkan atau mampu dikalahkan. Raden Sengkuni memiliki kekuatan kutukan 1000 lelembut dan pangawuruhan yang mampu mengetahui keadaan lawan, serangan lawan, dan masa depan. Karena itu, dia akan menjadi sulit dikalahkan, jelas Dharma. Raden Gentayu, Raden Kroda, dan Raden Sujana benar-benar terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Lalu, bagaimana cara mengalahkannya? Tanya Raden Gentayu. Bawa dia ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jika dia mati terbunuh di sana, jasadnya tidak akan bisa bangkit. Namun jika dia masih berada di dalam dimensi manusia, tubuhnya akan sulit dikalahkan
karena Pangawruh yang dimilikinya masih berada di dalam kehidupan zaman manusia. Jelas Dharma, sewaktu mengetahui kemampuan Pangawruh yang dimiliki oleh Raden Muda. Dharma kemudian memberikan sebuah penggambaran akan kemampuan Pangawruh serta kelemahan dari kemampuan Pangawruh itu sendiri. Pangawruhan diibaratkan sebuah ikan yang berada di dalam kolam. Dia akan terus berenang ke sana kemari tanpa terbataskan selama dirinya masih memiliki air yang jernih. Namun kemampuan berenangnya akan menghilang tatkala dia berada di daratan. Seperti itulah Pangawruh. Jika kita berhasil membawanya ke sebuah tempat di luar dimensi manusia, Pangawruh dan kutukan 1000 lelembutnya tidak akan digunakan. Jelas Dharma. Raden Kroda memahami maksud dari Dharma. Bisa dibilang, Pangawruhan akan semakin kuat jika berada di dalam dimensi manusia, karena masih berada di zaman kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi, ketika berada di sebuah dimensi yang tidak bersinggungan dengan manusia, maka Pangawruhan akan sirna. Namun, kau tahu, Raden Sengguni pemilik kanuragan terbanyak. Dia mampu mengeluarkan kemampuan para abdinya, keluar masuk dimensi sesuka hatinya, dan mampu merubah bentuknya menjadi siluman Lowo Ireng yang sempurna. Jelas Dharma. Tidak heran, Raden Sengguni sangat ditakuti oleh banyak orang karena kemampuannya yang benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Kita harus membantu para abdi. Jelas Dharma, sewaktu memberikan sebuah penawaran. Bukankah ada keempat para pendekar dari barat? Mengapa kita juga harus turun tangan? Tanya Raden Gentayu. Kau tahu, kutukan 1000 lelembut mampu membangkitkan para leluhur ningrat yang sudah disemayamkan di Siti Kawaruhan. Dengan begitu, mereka akan kesulitan untuk melawan Raden Sengguni, karena mereka akan terus dihadang oleh para leluhur yang sudah mati, lalu dibangkitkan kembali. Jelas Dharma. Raden Sujana meminta kepada Dharma untuk mengetahui keadaan terkini tentang para abdi, sekaligus Kimpul dan para pendekar dari barat yang tengah berada di medan pertempuran. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya Raden Sujana kepada Dharma. Mereka sedang berada di fase yang sangat menyulitkan. Akan tetapi, jika kita membantu mereka semua, kita akan berhasil menahan Raden Sengguni sebelum ada korban berjatuhan. Jelas Dharma. Raden Kroda, Raden Gentayu, dan juga Raden Sujana memahami akan hal itu. Kini mereka yang berada di medan pertempuran harus diselamatkan terlebih dahulu. Apa rencanamu Dharma? Tanya Raden Kroda kepada Dharma. Rencanaku adalah membunuh Raden Sengguni dan menjadikan kutukan 1000 lelembut sebagai kanuragan yang disimpan di Siti Udapian. Ucap Dharma sembari menatap ke arah Raden Gentayu. Raden Gentayu segera menodongkan pusakanya tepat di wajah Dharma, diikuti oleh Raden Kroda dan Raden Sujana. Mereka bertiga tidak setuju dengan rencana dan tujuan yang diimpikan oleh Dharma. Mengapa harus kutukan 1000 lelembut? Ada apa dengan kanuragan tersebut? Apa jangan-jangan kau memiliki tujuan tertentu? Tanya Raden Kroda. Sudah kuduga, di tempat yang suci ini ada saja ular berbisa yang menerobos masuk dan berpura-pura menjadi abdi yang suci. Jelas Raden Gentayu. Raden Sujana hanya terdiam. Dia bahkan terkejut tatkala mengetahui akan rencana dari Dharma yang berkeinginan untuk mengambil kanuragan kutukan 1000 lelembut jika Raden Sengguni berhasil dikalahkan. Dharma terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kegirangan, seperti mengejek seluruh pemimpin terah yang berada di Siti Udapian. Kalian ini benar-benar bodoh. Tidak kusangka, semenjak kematian Raden Argoyo, Siti Udapian benar-benar merindukan sosok yang sangat berwibawa, cerdas, dan penuh akan ambisi. Namun, kalian semua, para pemimpin terah yang tidak mengerti akan apa yang dimaksud dengan ambisi yang kumaksud. Jelas Dharma. Dharma menurunkan seluruh pusaka yang menodongkan wajahnya. Kemudian dengan santainya, berjalan ke arah singgasana Raden Argoyo yang sudah hampir 20 tahun lamanya kosong, tak berpenghuni. Raden Argoyo adalah bentuk dari ambisi Siti Udapian. Kutukan 1000 lelembut, Jengges, Pecah Sukmo, Waringin Sukmo, dan Pangawruhan adalah kanuragan yang dimiliki oleh para leluhur terdahulu. Aku tidak akan lagi
menyebut Raden Sengguni sebagai iblis yang memiliki tahta. Akan tetapi aku akan menyebutnya sebagai... Dharma membalikkan badannya lalu menatap satu persatu para pemimpin Trah. Akan tetapi aku akan menyebutnya sebagai iblis pencuri Kanuragan Ningrat. Raden Kroda, Raden Gentayu, dan Raden Sujana terkejut mengetahui fakta tersebut. Yang mereka tahu, Raden Sengguni adalah salah satu dari pemimpin Trah yang dikenal mampu menghisap banyak kanuragan dengan kemampuannya. Ada fakta menarik lain. Ketika Raden Sengguni berhasil dikalahkan, kata Dharma, "Dharma sialan, mengapa kau mendapatkan banyak informasi yang bahkan para pemimpin Trah sendiri tidak mengetahuinya?" ucap Raden Gentayu. "Aku tidak seperti kalian yang bodoh dan penuh dengan ambisi kosong. Aku belajar banyak dari Raden Argoyo yang secara perlahan mengetahui akan kanuragan-kanuragan para Ningrat. Oh ya, aku sampai lupa. Aku ingin memberitahu rahasia menarik lainnya ketika Raden Sengguni berhasil dikalahkan." Jelas Dharma. Raden Groda, Raden Gentayu, dan Raden Sujana hanya terdiam. Mereka bertiga menunggu pembicaraan selanjutnya yang akan dikatakan oleh Dharma. Setelah Raden Sengguni dikalahkan, akan muncul banyak perpecahan di seluruh Trah Ningrat yang akan dipimpin oleh seorang wanita. Lalu, imbasnya adalah hukuman mati kepada salah seorang keturunan dari Raden Argoyo, Krishna. Jelas Dharma. Dek, jantung mereka bertiga berdegup kencang. Raden Kroda, Raden Gentayu, dan Raden Sujana tidak mempercayai hal itu. Mereka bahkan tidak bisa membendung serta memilih salah satu dari kedua bencana besar. Tidak mungkin, ucap Raden Gentayu. Ia pun melangkah maju ke arah Dharma dan mencoba untuk meminta Dharma agar menjelaskan apa yang selama ini dia rahasiakan dari seluruh pemimpin Trah Ningrat. "Cepat katakan, apa yang kau ketahui tentang peperangan Ningrat ini?" tanya Raden Gentayu. Dharma hanya bisa terdiam. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa para pemimpin Ningrat yang ia temui tidak mengetahui pembicaraan yang selama ini ia katakan. "Sudah kuduga," ucap Dharma. "Apa yang kau duga lagi, Dharma?" kata Raden Gentayu. "Semua yang terjadi di hari ini sudah tertulis di buku itu. Peperangan, perpecahan, pertentangan, bahkan kebodohan para pemimpin Trah Ningrat. Kalian semua sudah diramalkan dalam buku tersebut." Jelas Dharma. Raden Kroda mulai menyerang Dharma. Ia kemudian mendesahkan nafasnya dan merapalkan mantranya. Begitu juga dengan Raden Sujana. Mereka berdua sudah muak dengan pembicaraan yang dimaksud. "Atas nama, kalian ingin menghancurkan Siti Udapian?" Dek, mereka lagi-lagi terhenti. Dharma benar-benar mampu memanipulasi semua orang yang berada di dekatnya. Ia tidak segan untuk membuat semua musuh-musuhnya terdiam. "Cih, apa yang kau inginkan, Dharma?" tanya Raden Gentayu kepada Dharma. "Mari selamatkan Raden Muda dan bunuh Raden Sengguni. Dengan begitu, kalian bisa mengetahui tujuanku yang sebenarnya." Kembali ke medan pertempuran. Sulit rasanya melawan manusia yang memiliki kanuragan sehebat Raden Sengguni. Dia mampu menghindar dengan mudahnya lewat kemampuan Pangaworo yang dia ambil dari Kimpul. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh Kimpul dan keempat pendekar dari barat. Korban dari pihak mereka banyak yang berjatuhan. Kimpul sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Raden Sengguni, sedangkan para pasukannya sendiri banyak yang terluka. "Bawa Kang Sukri dan Gandaria ke tempat yang aman. Mereka terluka parah," teriak Kimpul sewaktu menyuruh utusan dari Dharma yang mampu menyembuhkan luka. Banu Rasmi segera membantu utusan dari Dharma tersebut untuk menuju ke tempat Raden Muda dengan kemampuan pusara Dewi Angin milik Banu Rasmi. Mereka berdua langsung tiba di lokasi. "Gandaria, Sukri, tidak mungkin. Lukanya lumayan parah," ucap Banu Rasmi. "Luka di perutnya lumayan dalam. Kita harus bawa mereka berdua ke tempat yang lebih aman. Aku butuh waktu untuk bisa memulihkan kembali tubuhnya," jelas utusan dari Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan. Raden Sengguni terus melangitkan tubuhnya.
Ia kemudian menggerakkan jari jemarinya sebagai pertanda bahwa serangan selanjutnya akan tiba. Sial, dia akan menyerang lagi, ucap Kimbul. Danan, Cahyo, Gama, dan Budi bersiap untuk melindungi Banu Rasmi yang sedang fokus membawa Gandaria dan Sukri untuk meninggalkan medan pertempuran karena keadaan yang sedang terdesak. Sementara kalian membawa kedua abdi ningrat, kami akan melindunginya. Cepat pergi dan sembuhkan mereka berdua. Walau bagaimanapun juga, wanita itu memiliki strategi perang yang bagus dan pria tua itu memiliki kecepatan yang tidak terbandingi. Jelas Danan. Banu Rasmi segera membawa Gandaria dan juga Kang Sukri ke tempat yang aman. Sementara para abdi yang lainnya, mereka telah bersiap untuk menahan serangan selanjutnya yang akan dilayangkan oleh Raden Sengkuni. Kimbul menatap Raden Sengkuni yang tampak geram dengan dirinya. Perlahan-lahan, jari jemari yang dia gerakan mengarah kepada sesuatu yang sedang bergerak untuk menjauhkan diri dari medan pertempuran. Kau kira rencanamu akan berhasil, Raden Muda? Tidak ada satupun orang yang berhasil meninggalkan medan pertempuran ini. Jelas Raden Sengkuni sambil mengarahkan bola api banaspatinya ke arah Banu Rasmi yang sedang melarikan diri. Celaka, dia menyerang Banu Rasmi, ucap Kimbul di saat melihat pergerakan cepat dari bola banaspati yang mengarah ke arah Banu Rasmi. Upaksa, Rudra, dan Purwa bergerak dengan cepat. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk melindungi Banu Rasmi yang sedang menjauhi medan pertempuran. Sementara itu, Banu Rasmi dengan kecepatan penuh kanuragan Dewi Angin miliknya telah berusaha untuk mempercepat kecepatan anginnya. Gandara, cepatlah, teriak Banu Rasmi. Utusan dari Dharma terus membuat penyembuhan agar pendarahan yang terjadi di perut tubuh Gandaria dan juga Sukri terhenti. Sial, darahnya terus mengalir. Tutup pendarahannya, teriak Banu Rasmi. Aku sedang menutupnya, namun kanuragan penyembuhanku tidak cukup untuk menutupi luka pendarahan ini. Banu Rasmi seakan teringat akan sebuah pusaka yang digunakan untuk menusuk mereka berdua. Pusaka yang digunakan untuk menusuk perut mereka berdua adalah pusaka sabit hitam milik Sukri. Apakah karena pusaka sabit hitam sehingga pendarahannya tidak mau berhenti? Tidak mungkin. Jika terus begini, mereka berdua bisa mati, teriak Banu Rasmi. Fokus Banu Rasmi terpecah tatkala dirinya merasakan energi kencang dari arah belakangnya. Energi itu merupakan sebuah serangan bola banaspati yang diarahkan oleh Raden Sengkuni kepadanya. Sialan, dia benar-benar gila. Dia tidak ingin kita kabur dari medan pertempuran, teriak Banu Rasmi. Bagaikan sebuah meteor yang berjatuhan ke sana kemari, serpihannya mengarah ke setiap Banu Rasmi menghindar. Seolah-olah bola banaspati itu sudah mengejar seluruh pergerakan Banu Rasmi. Dentuman besar terjadi di mana-mana tatkala ledakan bola banaspati itu mendarat ke daratan. Duar, duar. Banu Rasmi, teriak Kimbul. Banu Rasmi masih terus fokus untuk menghindari serangan demi serangan yang diarahkan oleh Raden Sengkuni kepadanya. Sialan, bola banaspati itu terus memecahkan diri, teriak Banu Rasmi. Rudra, Upaksa, dan juga Purwa segera mengangkat pusakanya dan mengeluarkan kanuraganya secara bersamaan untuk memberikan perlindungan kepada Banu Rasmi. Seperti kilatan cahaya yang menerobos ke angkasa, seluruh bola banaspati yang menyerang Banu Rasmi hancur seketika tatkala kanuragan mereka bertabrakan dengan bola banaspati di atas langit. Dentuman besar kembali terdengar. Percikan energi yang tersebar di daratan membuat Banu Rasmi tidak bisa membayangkan jika pertempuran ini terjadi di tengah warga sipil. Duar, duar. Banu Rasmi terus menghindari serangan demi serangan yang mengganggunya. Selama utusan dari Dharma itu masih mencoba untuk menghentikan pendarahan dari Sukri dan Gandaria, Banu Rasmi mencoba untuk mencari tempat teraman agar terhindar dari hujan meteor bola banaspati. Tidak akan kubiarkan serangan itu mengenai Sukri dan Gandaria. Aku bersumpah atas nama Abdi Trakanti, aku akan menyelamatkan teman-temanku. Kimbul yang mendengar teriakan tersebut hanya tercengang. Dia masih memiliki harapan untuk bisa menyelamatkan orang-orangnya. Banu Rasmi, ucap Kimbul
sewaktu dirinya melihat Banu Rasmi yang sedang menghindari hujan bola Banaspati dari Raden Sengkuni. Pusaka Gandhara terus memberikan pergolakan untuk melewati setiap serangan dengan kemampuan Dewi Angin milik Banu Rasmi. Di sisi lain, Purwa, Udapaksa, dan Rudra membantu menghempaskan hujan bola api yang mulai menyulitkan pandangan Banu Rasmi. Dari kejauhan, seorang abdi dengan pusaka yang telah terbakar seperti bara api tengah berlari ke arah Raden Sengkuni. Ia adalah Gandharaka, si pemilik pusaka Asura. "Takkan kubiarkan kau mengganggu teman-temanku," teriak Gandharaka. Ia kemudian mendesahkan nafas dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. "Atas nama Abdi Trahkroda, aku perintahkan kepada pusaka Asura untuk menelan kegelapan dengan penghakiman para lelembut di tanah keramat." Dari dalam tanah, keluar belasan tangan-tangan yang memanjang dan mencoba untuk menarik kaki Raden Sengkuni. Namun sangat disayangkan, serangan tersebut tidak sedikit pun membuat Raden Sengkuni terdesak. Ia justru menghempaskan dengan mudahnya para tangan-tangan demit panggilan Gandharaka dengan sekali tebasan pedangnya. Brak-brak. "Kurang ajar, dia berhasil menghindari itu." Gandharaka mencoba untuk kembali memberikan serangan. Akan tetapi, sudah Raden Sengkuni lebih dulu mendekati Gandharaka dengan kemampuan pangawrohnya. Ecek Raden Sengkuni saat tubuhnya sudah berada di hadapan Gandharaka. Bagaimana bisa?" ucap Gandharaka. Raden Sengkuni mengangkat pusakanya. Ia kemudian mendesahkan nafas sembari merapalkan sebuah mantra. "Waringin Sukmo." Gandharaka tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya seperti dikunci dan membeku karenanya. Pusaka Raden Sengkuni mulai mengarah tepat di wajah Gandharaka. Sebentar lagi, wajah Gandharaka akan ditebas oleh Raden Sengkuni. "Tuhan, maafkan aku," ucap Gandharaka. Gandharaka hanya bisa pasrah tatkala sebuah pusaka melayang tepat di depan wajahnya. Ia kemudian tersenyum sembari melepaskan pusakanya, lalu berkata, "Aku bangga bisa menjaga tuan muda." Namun sebuah cahaya terang muncul tepat di samping Gandharaka dan mengeluarkan sebuah tangan beserta dengan pusaka yang dikenalinya. Terang. Gesekan pusaka terjadi di antara Raden Sengkuni dan seseorang yang belum sepenuhnya keluar dari portal penyambung dari tempat lain. "Cuy," ucap seseorang dengan mengenakan pakaian ningrat sembari menahan serangan dari Raden Sengkuni. Tuan Kroda." Raden Kroda mencoba untuk menjauhkan serangan Raden Sengkuni. Ia kemudian mengeluarkan rapalan mantra. "Hembusan nafas dasar bumi, terbakarlah." Raden Sengkuni mencoba untuk menghindari serangan tersebut. Ia kemudian mengepakkan kedua sayapnya untuk menghilangkan kobaran api yang keluar dari pusaka milik Raden Kroda. "Dia memang licik," ucap Raden Kroda dari tempat yang berbeda. Sebuah portal dimensi kembali terbuka. Kali ini telah keluar seorang pemimpin Trah dengan tatapan yang tajam. Tuan Gentayu," ucap Banu Rasmi. Raden Gentayu kemudian menancapkan pusakanya ke tanah. Ia membuat pergeseran bumi sewaktu pusaka itu ditancapkan ke tanah. Perlahan, 1 hingga 2 pilar berdiri tegap dari bawah tanah untuk menahan Raden Sengkuni yang menghindari serangan dari Raden Gentayu. Buak! Raden Sengkuni terperangkap di dalam pilar yang sengaja ditabrakkan. Belum usai sampai di situ, Raden Muda melihat ada portal dimensi lain yang keluar tepat di atas pilar tersebut. Seorang pemimpin Trah dengan jubah kebanggaannya membuat sebuah cahaya yang terang benderang. Itu, ucap Upaksa saat mengetahui kanuragan yang dia kenali. Cahaya penghakiman, Lodra. Serangan dari Raden Sujana mengarah tepat di antara tumpukan pilar hingga meledakkan seluruh pilar tersebut. Kini hanya asap bekas ledakan saja yang terlihat. Mereka tidak melihat apapun. Siapa mereka? Tanya Danan. Mereka adalah para pemimpin Trah dari sebuah tempat yang bernama Siti Udapian. Masing-masing dari mereka memiliki kanuragan yang sudah bukan berada di level manusia lagi. Jelas Kimbol saat menjelaskan para pemimpin Trah dari Siti Upadian.
Ketiga orang pemimpin Terah sudah datang, namun ada seorang pria yang keluar dari sebuah portal yang terbuka tepat di hadapan Kimpul dan juga keempat pendekar dari barat. "Salam kenal Tuan Muda Argoyo," ucap Dharma saat menyapa Kimpul sembari menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan terhadap Kimpul dan keempat para pendekar dari barat. Siapa kau?" tanya Kimpul. "Aku Dharma. Aku adalah penyambung bagi seluruh Terah Ningrat Timur. Aku mengenalmu, keluargamu, dan seluruh garis keturunanmu, Tuan Muda. Kau juga satu-satunya dari anak Terah Ningrat yang memiliki kelebihan dengan mendapatkan sebuah kanuragan sejak lahir," kata Dharma. Dharma menatap wajah Kimpul erat-erat. Tatapannya benar-benar sangat tajam, hingga membuat Kimpul merasa risih dengan tatapan Dharma. "Raden Muda, terima kasih sudah menahan Raden Sengkuni. Aku tahu kalian semua pasti kewalahan menghadapi pemimpin Terah yang telah mencuri banyak kanuragan ini," jelas Dharma. Kimpul hanya terdiam. Entah mengapa hatinya seperti tidak nyaman. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam pikirannya saat pertama kali melihat sosok Dharma yang memiliki tampilan seperti seorang ningrat pada umumnya. Namun, Kimpul merasakan perbedaan energi yang terpancarkan dari tubuh si Dharma. Tiba-tiba Kimpul mendengar suara batin yang diucapkan oleh Wirangon lewat kerangkeng sukmo yang sedang dipegangnya. "Tuan Muda, berhati-hatilah dengan orang yang ada di hadapanmu. Dia bukanlah orang yang mudah untuk dipercaya. Kedatangannya ke medan perang dan bergabung bersama kita semua pasti memiliki tujuan lain," jelas Wirangon. Kimpul menatap kerangkeng sukmo. Baru saja dirinya mendapatkan sebuah pesan penting terkait dengan sifat Dharma yang mungkin saja sudah diketahui lebih dulu oleh Wirangon. Kimpul menarik nafas panjangnya. Ia kemudian berjalan ke arah Dharma sembari mengatakan sesuatu. "Aku tidak mengenalmu, dan aku juga tidak ada urusan denganmu Dharma. Jika kedatanganmu ke medan perang memiliki tujuan lain selain mengalahkan Raden Sengkuni, akan kupastikan tujuanmu itu akan digagalkan dengan orang-orangku," anjam Kimpul. Dek. Dharma tersenyum mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Kimpul. Bagaimana bisa Kimpul tahu maksud dan tujuannya, sedangkan kanuragan pangawruhanya sudah dicuri oleh Raden Sengkuni? "Tuan Muda," ucap Dharma. Dharma mengeluarkan pusakanya. Orang-orang yang bersama dengan Kimpul langsung menarik pusakanya masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dharma sewaktu dirinya mengeluarkan sebuah pusaka kuno tersebut. "Kau memang generasi ningrat terburuk yang pernah ditemui olehku. Kau sangat menarik." Raden Sepuh sudah memastikan bahwa salah satu keturunannya akan mendapatkan pangawruhan. Kisahmu sudah tertulis dalam babat keluarga ningrat. Akan tetapi, Dharma menatap ke arah langit. Dia melihat Raden Sengkuni masih berada di atas sana dengan menggerak-gerakkan kedua sayapnya agar tubuhnya bisa seimbang untuk terbang. Akan tetapi tujuanku adalah mengembalikan sesuatu yang sudah dimiliki oleh Siti Udapian. Semua harta karun yang dimiliki oleh Raden Sengkuni harus dirampas agar tidak disalahgunakan kembali, ucap Dharma dalam hati. Serat. Dharma berlari ke arah Raden Sengkuni. Ia kemudian menggigit pusakanya sembari menggerakkan kedua tangannya seperti hendak terbang ke arah Raden Sengkuni. Raden Sengkuni yang melihat ada pergerakan lain dari bawah segera bersiap untuk menembakinya dengan bola banaspati yang sudah dipersiapkan. "Sengkuni!" teriak Dharma. Dharma langsung merapalkan sebuah mantra khusus. Dia kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menghindari hujan bola banaspati yang menyerangnya. "Dharma, akhirnya kau ikut bergabung ke medan perang. Aku tahu tujuanmu, Dharma." Dharma melompat ke langit. Ia sama sekali tidak takut dengan bentukan dari Raden Sengkuni yang mirip seperti Lowo Ireng. Entah apa motivasi terbesar yang diinginkan oleh Dharma. Namun Dharma telah menyiapkan momen ini untuk membunuh Raden Sengkuni. Namun terdengar sebuah mantra yang amat mengerikan. "Lintang getih, kutukan darah hitam." Langit yang awalnya terang benderang kini menjadi gelap.
Lalu muncul tetesan-tetesan seperti hujan yang perlahan-lahan mengenai tubuh Raden Sengkuni. Apa itu? Tanya Gandaraka. Lintang getih adalah kanuragan yang mengunci musuhnya dengan tetesan darah hitam. Jika si musuh sudah mengenai tetesan tersebut, maka tubuhnya akan terikat dan tidak bisa bergerak lagi. Pusaka milik Dharma adalah pusaka kuno yang lahir di masa peperangan Ningrat. Pusaka itu bernama Pusaka Patih Getih. Jelas Raden Kroda. Pusaka Patih Getih memuat kutukan dengan hujan darah hitam yang membasahi tubuh Raden Sengkuni. Perlahan tubuh Raden Sengkuni menekuk seperti ditarik dari berbagai sisi. Kedua tangan dan kakinya ditarik ke atas. Kenapa ini? Tanya Raden Sengkuni saat mendapati tubuhnya merasa aneh tatkala tetesan hujan mulai membasahinya. Dharma mulai tersenyum. Ia kemudian menatap ke arah belakang seperti hendak menyombongkan diri kepada Kimpul dan keempat pasukan dari barat. Raden muda, asal kau tahu, pusaka ini adalah pusaka yang digunakan untuk melumpuhkan leluhurmu, ucap Dharma dalam hati. Dharma kembali memfokuskan diri ke arah Raden Sengkuni. Terlihat betapa kesalnya wajah Raden Sengkuni sewaktu tulang belulangnya diremukkan secara perlahan. Sekarang kau tidak bisa berbuat apapun, Sengkuni, ucap Dharma. Dharma membalikkan tubuhnya. Ia mengira semua sudah selesai. Ia mengira Sengkuni sudah dikalahkan dan tidak bisa kembali menyerangnya. Akan tetapi, kejadian yang tidak terduga terjadi saat Dharma sudah 5 langkah ke depan. Aura aneh dirasakan oleh Dharma. Tubuh Dharma tiba-tiba membeku. Dia dihantam oleh masa lalu seseorang lewat energi aneh yang melewatinya. Ini, ucap Dharma. Dendam, kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, perbudakan lahir dalam tubuh yang satu. Dharma langsung membalikan tubuhnya dan benar saja, di belakang tubuhnya sudah berdiri seorang pria Ningrat yang baru saja diejek olehnya. Sengkuni, bagaimana bisa? Tanya Dharma sewaktu mendapati Raden Sengkuni yang kembali tergerak walau tubuhnya sudah terkena patih getih. Dharma, ucap Raden Sengkuni sembari mengarahkan satu cekikan kuat ke lehernya. Dharma menahan nafas. Matanya langsung menatap tajam. Kedua tangannya berusaha melukai tangan Raden Sengkuni dengan pusaka miliknya. Namun Raden Sengkuni seperti baja. Tubuhnya keras dan tidak bisa ditembus oleh benda apapun. Hentikan, Dharma bisa mati! Teriak Raden Gentayu saat tubuh Dharma diangkat ke langit hanya dengan satu cekikan. Orang-orang yang menyaksikan pertunjukan Raden Sengkuni tidak percaya bahwa kekuatan iblisnya mendarah daging, seperti hendak menyombongkan kekuatannya. Tiba-tiba Raden Sengkuni mengangkat tangan kirinya untuk mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya. Apakah kalian bangga memiliki penyambung lidah yang berkhianat kepada rajanya? Tanya Raden Sengkuni. Berkhianat? Ucap Raden Kroda. Apa maksud dari perkataannya? Jangan bilang kematian dari Raden Argoya juga masih berkaitan dengan Dharma. Jelas Raden Gentayu. Raden Sengkuni menatap ke arah Kimpul. Ia seakan hendak memberinya sebuah pesan hanya lewat sebuah tatapan. Secara bersamaan, Kimpul menatap kembali ke arah Raden Sengkuni. Ia melihat wajah perbedaan Raden Sengkuni yang dihiasi dengan sebuah pengharapan, keinginan sekaligus rasa dendam yang menyatu hanya dengan melihat pelipis matanya yang terangkat sedikit. Aku melihat ada kejanggalan dalam diri Raden Sengkuni. Sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, jelas Kimpul. Kimpul yakin Raden Sengkuni seperti hendak menyampaikan sebuah pesan yang memang sudah dipendamnya sejak lama. Namun dia hanya bisa mempercayakan bahwa takdir akan membuka semua sesuatu yang ditutupkan selama ini. Dharma, ucap Raden Sengkuni. Tubuh Dharma melemah. Nafasnya sudah tidak stabil lagi. Pusaka yang dia pegang erat kini terjatuh ke tanah. Raden Kroda, Raden Sajana, dan Raden Gentayu
bergerak bersamaan untuk menyelamatkan Dharma. Raden Sengguni hanya melihat pergerakan ketiga orang ningrat tersebut dari atas. Baginya tidak ada lagi hal yang bisa dia lakukan kecuali melampiaskan semua rasa sakitnya di masa lalu. Akibat perbuatanmu yang memfitnah banyak orang, kau telah memecahkan peperangan besar. Banyak leluhur ningrat yang telah berjatuhan akibat perbuatanmu. Namun, aku juga berterima kasih kepadamu Dharma. Karena berkatmu, aku bisa mengaktifkan kutukan 1000 lembut dan mengambil banyak kanuragan lainnya. Jelas Raden Sengguni. Raden Sengguni melempar tubuh Dharma ke atas. Ia melihat ketiga pemimpin Trahningrat tersebut ikut menggapai tubuh Dharma. Namun semua hanyalah sebuah jebakan. "Jangan!" teriak Kimpul. Raden Sengguni tersenyum lebar. Aura kematiannya kembali menyebar ke seluruh medan peperangan. Orang-orang yang merasakan aura kematian Raden Sengguni langsung terdiam. "Jangan! Jangan!" teriak Kimpul sewaktu ketiga pemimpin Tra itu hendak menolong Dharma. "Pati Getih," ucap Raden Sengguni. Raden Kroda, Raden Sajana, dan Raden Gentayu terkejut saat mendapati Raden Sengguni yang mengulang rapalan mantra milik Dharma. "Pati Getih, hujan darah hitam." Langit mendadak menjadi mendung tebal. Tetesan demi tetesan air jatuh dan mengenai tubuh ketiganya. Serentak, tubuh mereka langsung terhenti. Tulang-tulang di tiap tubuh mereka seperti ditarik. Teriak Raden Kroda. "Tuhan!" Grandaka melesat maju ke depan. Dia berusaha untuk membantu tuannya yang sedang terkena pati getih milik Dharma yang sudah dicuri oleh Raden Sengguni. Namun, usaha dari Grandaka digagalkan oleh Kang Sukri yang tiba-tiba bergabung ke medan perang dengan menggunakan tarian sabit hitam. Kang Sukri langsung bergabung ke medan perang setelah dirinya berhasil disembuhkan oleh seorang utusan Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan. "Hentikan Grandaka, kau bisa mati. Jangan ikut campur, dia tuanku. Aku mengerti, tapi jika kau juga ikut mati, semua akan sirna. Sekarang Raden Sengguni bisa menggunakan semua kanuragan yang kita miliki." Grandaka hanya terdiam dengan wajah tertunduk. Dia bahkan tidak sanggup melihat seluruh pemimpin Tra sedang disiksa oleh Raden Sengguni. Raden Sengguni kembali menggila. Dia menggerakkan jari jemarinya untuk mengontrol pergerakan dari tulang belulang yang ditarik dengan menggunakan kanuragan pati getih. Sudah kuduga, kehadiran pemimpin Tra hanyalah sebatas pertunjukan sementara. Kalian sudah menghiburku dengan sangat baik, jelas Raden Sengguni. Raden Gentayu mencoba untuk menggerakkan tangan kanannya. Ia berencana untuk mengeluarkan kanuraganya, akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia. Raden Sengguni lebih dulu mematahkan pergelangan tangan milik Raden Gentayu. "Krak! Tanganku!" teriak Raden Gentayu. Sewaktu Raden Sengguni mematahkan pergelangan tangan milik pemimpin Trah Kandi tersebut. Begitu juga dengan Raden Sajana. Seluruh pergelangan tangannya dipatahkan dengan cepat agar ketiganya tidak bisa mengeluarkan kanuraganya. Kimbol yang melihat itu hanya bisa terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Bibirnya bergetar. Kedua tangannya mencoba untuk digerakkan agar bisa membantu ketiga pemimpin Trahningrat tersebut. "Tolong, siapapun, bantu mereka." Dari arah belakang, keempat pendekar barat melesat maju mendahului Kimbol. Mereka berniat untuk membantu keempat pemimpin Trah yang sedang berada di ambang kematian. "Kita urus keempat Raden itu, lalu kita serang Raden Sengguni bersama-sama," jelas Danan. Danan maju di paling depan, Cahyo mengiringinya. Gama dan Budi berada di belakang mereka berdua. Sedangkan Kimpul, ia berada di bagian paling belakang. "Bantu aku," ucap Danan. Semua mengangguk paham. Kilatan putih menyala dari keris Raga Sukma. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Danan, ia melompat lebih dulu untuk menghujamkan kerisnya ke punggung Raden Sengguni. "Raden Sengguni!" teriak Danan saat dirinya hendak menghentikan siksaan yang dilakukan oleh Raden Sengguni terhadap keempat orang ningrat. Raden Sengguni sedikit terkejut. Ia kemudian menjatuhkan keempat orang yang sedang ia siksa
dan memilih untuk meladeni Danan, Cahyo, Kimpul, serta Gama dan Budi. Raden Sengguni melihat Danan lebih dulu menerjang serangannya dengan pusaka miliknya. Ia kemudian menghindar agar tidak tertusuk pusaka milik Danan. Meleset. Raden Sengguni mengaktifkan pangawruhnya. Ia dengan santainya menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh Danan. Tidak ada satupun tusukan yang mengena ke tubuhnya. Lalu bergabunglah satu orang pendekar lagi yang berusaha mencari titik buta dari Raden Sengguni. Rasakan ini, teriak Cahyo. Lagi-lagi, walaupun Cahyo menyerang ke arah titik buta, serangannya benar-benar tidak berdampak kepada tubuh Raden Sengguni. Ia bahkan masih bisa menahan serangan tersebut dengan baik. Tidak mungkin Raden Sengguni membaca semua serangan dan gerakan kita dengan pengawruhan, jelas Kimpul. Kalian benar-benar tidak sadar diri. Bruak! Belum sempat Budi menyiapkan serangan dengan menggunakan belatinya, tiba-tiba Raden Sengguni sudah berada di belakang Budi. Ia menangkap kaki Budi, memutarnya dan membantingnya ke tanah. Awas! Teriak Kimpul. Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi, walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit dari serangan Raden Sengguni. Tidak bisa, dia tidak bisa dikalahkan dengan siasat murahan, ucap Gama. Raden Sengguni tertawa dan melihat menatap kami semua. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya. Satu part lagi ya, insya Allah ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian akhir.